Kita semua pernah dengar kalimat ini sejak kecil. Kerja keras dulu, nanti juga hidup enak. Masalahnya, banyak orang sudah kerja keras, bahkan kerja pakai bonus pegal, bonus stres, dan bonus lembur tanpa dibayar. Tapi hidupnya tetap, ya gitu-gitu aja. Bangun pagi, pulang malam, gaji datang, langsung pergi. Kerja bukan lagi buat hidup nyaman, tapi sekadar bertahan sampai akhir bulan. Ironisnya, orang-orang yang paling capek justru sering disuruh lebih bersyukur. Di sisi lain, kita juga dijejali cerita sukses. Dari nol jadi miliarder, dari garasi jadi unicorn, seolah kalau kita belum naik kelas, itu karena kurang usaha. Padahal mungkin masalahnya bukan di kita, tapi di aturan main yang memang timpang dari awal. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi kamu sudah kerja sekeras apa, tapi kenapa kerja keras tidak otomatis berarti hidup bermartabat? Cerita ini bukan buat mengajak malas, justru sebaliknya. Ini tentang membongkar mitos kerja keras yang sering dipakai untuk membuat kita diam, patuh, dan menerima hidup yang sebenarnya tidak adil. Sambil bilang, ya sudah, namanya juga hidup. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan satu mantra sakti kerja keras. Versinya banyak. Ada yang bilang asal rajin, hidup pasti berubah. Ada juga capek sekarang, bahagia nanti. Kalimatnya beda, intinya sama. Kalau hidupmu belum enak, berarti kamu belum cukup keras berusaha. Simple, rapi, dan jujur saja, menenangkan. Karena kalau masalahnya ada di kita, berarti dunia sebenarnya baik-baik saja. Masalahnya, realitas tidak seindah poster motivasi di dinding kantor. Coba lihat siapa yang paling lelah di dunia ini. Buruh pabrik dengan jam kerja panjang, pekerja bangunan yang badannya jadi arsip nyeri permanen, driver, kurir, pedagang kecil. Mereka yang kalau libur sehari saja, langsung deg-degan mikir besok makan apa. Mereka ini bukan kurang kerja keras, mereka kerja kerasnya kebangetan. Tapi anehnya, hidup mereka sering berhenti di kata cukup. Cukup makan, cukup bayar kontrakan, cukup buat hidup, tapi jarang cukup buat naik kelas. Di sini kita mulai curiga, jangan-jangan kerja keras itu bukan janji ekonomi, tapi janji moral. Kerja keras diajarkan bukan sebagai strategi realistis untuk hidup sejahtera, tapi sebagai ukuran apakah seseorang pantas dihormati atau tidak. Kalau kamu rajin, kamu orang baik. Kalau kamu capek tapi tetap bertahan, kamu mulia. Tapi kalau kamu protes, nuntut, atau mempertanyakan sistem, wah, itu tanda kurang bersyukur. Seolah-olah rasa lelah harus diterima dengan senyum, bukan dengan pertanyaan. Kerja keras lalu berubah fungsi. Ia bukan lagi alat untuk keluar dari kesulitan, tapi dongeng pengantar tidur sosial. Cerita yang diulang terus-menerus agar kita tenang, tidak ribut, dan tetap percaya bahwa semua akan beres. Suatu hari nanti. Kapan? Ya nanti. Jangan tanya terlalu detail, nanti dibilang negatif. Lucunya, dongeng ini selalu punya tokoh antagonis yang sama. Orang malas imajiner, sosok abstrak yang dijadikan kambing hitam. Padahal di dunia nyata, yang benar-benar malas itu jarang. Yang ada justru orang capek, orang putus asa, orang yang sudah berusaha, tapi mentok di tembok struktural. Tapi cerita lebih suka menyederhanakan. Gagal, kurang usaha, selesai. Dengan narasi seperti ini, sistem jadi aman, ketimpangan tidak perlu dijelaskan, upah tidak layak, tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau kamu masih miskin, ya introspeksi diri saja. Kurang hustle, kurang grind, kurang mindset. Padahal yang kurang mungkin cuma saldo. Di titik ini, kerja keras bukan lagi solusi. Ia menjadi alat legitimasi, cara halus untuk berkata, terima saja posisi kamu. Dunia memang begini, dan selama dongeng ini terus dipercaya, mereka yang paling lelah akan terus diminta bersabar. Sementara mereka yang paling diuntungkan, bisa tidur nyenyak tanpa perlu merasa bersalah. Bab ini bukan tentang membenci kerja keras. Ini tentang menyadari bahwa kerja keras tidak pernah berdiri sendirian. Tanpa sistem yang adil, kerja keras cuma jadi cerita pengantar tidur, membuat kita berharap lalu tertidur di tempat yang sama. Di bab sebelumnya kita sudah sepakat satu hal. Banyak orang miskin bukan karena malas, tapi karena sistemnya memang pelit. Nah, di bab ini kita naik level. Kita bongkar kenapa kerja keras pelen-pelen bergeser dari strategi bertahan hidup menjadi alat penilaian moral. Dari soal ekonomi, berubah jadi soal akhlak. Dari urusan perut, naik pangkat jadi urusan dosa dan pahala sosial. Coba perhatikan cara masyarakat menilai orang. Bukan ditanya hidupmu layak atau tidak, tapi kamu rajin gak? Kalau rajin, kamu orang baik. Kalau miskin tapi rajin, kamu masih dianggap terhormat walau tetap miskin. Tapi kalau miskin dan terlihat santai sedikit, wah, itu sudah masuk kategori beban negara. Padahal santai sebentar saja, bukan liburan ke Swiss,
Disinilah kerja keras kehilangan fungsi ekonominya. Ia tidak lagi dinilai dari hasil, apakah menghasilkan hidup yang aman dan bermartabat, melainkan dari niat dan sikap. Seolah-olah kerja keras adalah bukti moral. Aku layak hidup karena aku capek. Ironis, tapi begitulah logikanya bekerja. Efek sampingnya serius. Ketika kerja keras dijadikan standar manusia baik, maka kemiskinan otomatis dipahami sebagai cacat karakter. Orang miskin bukan lagi korban situasi, tapi terdakwa moral. Kurang disiplin, kurang niat, kurang bersyukur. Daftar tuduhannya panjang, solusinya pendek, ya diusahain lagi. Narasi ini nyaman sekali bagi sistem, karena selama yang disalahkan adalah individu, struktur bisa bebas tanggung jawab. Upah rent bukan masalah kebijakan, itu tantangan mental. Lapangan kerja sempit bukan kegagalan negara, itu ujian personal. Ketimpangan akses pendidikan, ya kenapa nggak lebih giat dari dulu? Dengan satu jurus moral bernama kerja keras, persoalan kompleks disederhanakan jadi nasihat WhatsApp, praktis, murah, dan tidak perlu reformasi apa-apa. Lucunya lagi, standar ini tidak berlaku ke semua orang. Anak pejabat gagal, masih belajar. Anak orang kaya jatuh bangun, proses. Tapi orang miskin gagal, kurang usaha. Moral ternyata punya kelas sosial. Semakin ke atas, semakin patik. Semakin ke bawah, semakin cerewet. Di titik ini, kerja keras bukan lagi alat untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik, tapi alat seleksi moral yang patuh dipuji, yang bertanya dicurigai, yang menuntut dianggap tidak tahu diri. Sistem lalu berdiri di belakang layar, bersih dari noda, sambil berkata, kami sudah adil, yang gagal itu individu. Bab ini ingin mengajak kita berhenti sebentar dan bertanya, kalau kerja keras adalah ukuran kebaikan, lalu di mana tempat keadilan? Apakah manusia hanya pantas hidup layak setelah membuktikan dirinya cukup menderita? Mungkin masalahnya bukan orang miskin kurang keras bekerja. Mungkin masalahnya adalah kita terlalu rajin menyalahkan dan terlalu malas mengoreksi sistem. Di zaman sekarang, pertanyaan paling aman buat basi-basi bukan logikamu apa kabar, tapi lagi sibuk apa? Dan jawaban yang paling diterima bukan lagi bahagia, tapi lagi hektik banget. Kalau kamu jawab santai, ada jeda canggung. Seolah-olah kamu baru saja mengaku melakukan dosa ringan. Tidak sibuk pelan-pelan. Kesibukan berubah jadi identitas moral. Sibuk, berguna, lembur, berdedikasi, capek, bukti cinta pada kerja. Sampai-sampai orang yang terlihat tenang dicurigai. Hidupnya kok santai amat? Padahal santai belum tentu malas. Kadang cuma tidak dieksploitasi di titik ini. Manusia tidak lagi diukur dari kesejahteraannya, tapi dari seberapa penuh kalender dan seberapa lelah wajahnya. Produktivitas jadi mata uang sosial. Kalau kamu kelihatan sibuk, kamu bernilai. Kalau kamu terlihat menikmati hidup, kamu dianggap belum serius. Ironisnya, kata produktif sendiri makin kabur maknanya. Produktif tidak lagi berarti menghasilkan hidup yang layak, tapi menghasilkan aktivitas. Banyak kerja, banyak rapat, banyak laporan. Hasilnya, kadang cuma email follow-up yang Aisyah menindaklanjuti email sebelumnya. Tapi karena kelihatan sibuk, itu sudah cukup. Disinilah kebahagiaan tersingkir pelan-pelan. Bahagia dianggap bonus opsional, bukan tujuan. Yang penting target tercapai, KPI aman, dan status WhatsApp bisa diisi dengan kata capek, tapi bersyukur. Seolah-olah bahagia tanpa capek itu mencurigakan. Jangan-jangan hidupmu terlalu mudah. Lebih parah lagi, sistem ikut mengaminkan logika ini. Pekerja yang kelelahan dianggap aset, yang masih kuat, lembur dipuji, yang burnout dibilang kurang tangguh. Padahal kalau manusia mulai rusak, itu bukan soal mental lemah, itu soal beban yang kebablasan. Dalam kacamata humaniora, ini bukan sekadar budaya kerja, ini soal alienasi. Manusia terpisah dari dirinya sendiri. Kita bekerja bukan lagi untuk hidup, tapi hidup untuk terus bekerja. Waktu luang terasa bersalah. Istirahat perlu pembenaran, bahkan sakit pun kadang harus pakai izin. Lucunya, banyak dari kita bangga dengan ini. Bangga tidak punya waktu, bangga nggak sempat hidup. Seolah-olah hidup yang dijalani sepenuhnya itu kemewahan, bukan hak. Bab ini bukan ajakan berhenti produktif, ini ajakan bertanya, produktif untuk siapa? Kalau produktivitas tidak menghasilkan kesejahteraan, lalu apa gunanya? Mungkin sudah waktunya kita curiga pada dunia yang lebih menghargai orang sibuk daripada orang sejahtera. Karena masyarakat yang menganggap bahagia itu mencurigakan, biasanya adalah masyarakat yang sudah terlalu lama berdamai dengan kelelahan. Kalau kita jujur-jujuran sedikit, dunia kerja modern itu kelihatannya fleksibel, tapi rasanya rapuh. Fleksibel jam kerja, fleksibel status, fleksibel masa depan. Hari ini kerja, besok masih kerja juga, tapi lusa kita lihat nanti.
Kata nanti, ini penting, karena disitulah rasa aman pelan-pelan dihapus tanpa perlu drama. Upah murah sering dijelaskan sebagai keniscayaan ekonomi. Katanya, kalau upah naik, bisnis bisa tumbang. Kalau kontrak tetap diperbanyak, industri bisa kolaps. Logikanya selalu darurat. Seolah-olah keadilan itu barang mewah yang cuma boleh dinikmati saat ekonomi sedang mood bagus. Padahal aneh, ekonomi selalu punya dana buat ekspansi. Tapi entah kenapa selalu NGO senggosen saat bicara soal upah layak. Kerja fleksibel dijual sebagai kebebasan. Kamu bisa atur waktu sendiri, katanya. Nyatanya, yang fleksibel seringkali bukan jadwal kerjanya, tapi batas hidupnya. Jam kerja bocor ke jam istirahat. Hari libur jadi potensi panggilan kerja. Dan karena statusnya sementara, menolak bukan pilihan yang realistis. Fleksibilitas ini bukan soal otonomi, tapi soal ketiadaan posisi tawar. Kontrak sementara juga dipresentasikan sebagai fase awal. Cuma sebentar, nanti diangkat. Masalahnya, sebentar ini bisa bertahun-tahun. Dan selama statusmu sementara, kamu belajar satu hal penting. Jangan ribut, jangan banyak tanya. Karena stabilitas hidupmu bergantung pada penilaian yang sering kali sepihak. Di titik ini, kemiskinan bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dijaga di level aman. Cukup miskin untuk patuh, tapi tidak terlalu miskin sampai meledak. Ini bukan teori konspirasi. Ini soal logika sistem. Mesin butuh tenaga yang selalu siap, murah, dan bisa diganti. Narasi realitas ekonomi dipakai untuk membungkam pertanyaan moral. Seolah-olah struktur ini alamiah, padahal ia hasil pilihan kebijakan, negosiasi kekuasaan, dan prioritas. Kalau kemiskinan terus ada, itu bukan karena kita gagal mengatasinya, tapi karena ada yang diuntungkan dari keberadaannya. Lucunya, sistem ini sangat sensitif terhadap gangguan. Begitu buruh minta kepastian, dibilang tidak fleksibel. Begitu pekerja minta upah layak, dibilang tidak realistis. Seolah-olah yang tidak realistis itu bukan hidup manusia, tapi tuntutan mereka. Bab ini ingin menegaskan satu hal. Kemiskinan modern bukan sekadar nasib buruk, tapi hasil pengelolaan. Ia dijaga agar mesin ekonomi terus berputar dengan lancar. Dan selama kita percaya ini sekadar kenyataan hidup, sistem akan terus bekerja tanpa pernah merasa perlu berubah. Ada satu tipe pekerja yang selalu dipuji, datang paling pagi, pulang paling akhir, jarang izin, jarang protes. Dan kalau dikasih kerja, tambahan jawabnya cuma, siap. Di rapat namanya sering disebut sebagai contoh. Di kehidupan nyata, hidupnya sering mentok di situ-situ saja. Bukan karena kurang kompeten, tapi karena terlalu patuh di dunia kerja modern. Kepatuhan sering disamakan dengan loyalitas. Padahal loyalitas tanpa batas itu bukan kebajikan, tapi kerentanan. Pekerja yang selalu nurut memberi sinyal jelas ke sistem, dia bisa dibebani lebih, dibayar sama, dan tidak akan ribut. Dalam bahasa ekonomi, ini aset. Dalam bahasa manusia, ini capek. Etos kerja sebenarnya netral, rajin, disiplin, dan bertanggung jawab itu baik. Masalahnya muncul ketika etos kerja tidak dibarengi posisi tawar. Kerja keras tanpa daya negosiasi ibarat lari di treadmill. Kelihatan bergerak, tapi tidak pernah sampai mana-mana. Capek ia, pindah posisi tidak. Kenapa pekerja patuh mudah dieksploitasi? Karena sistem belajar dari perilaku. Kalau tambahan kerja selalu diterima tanpa kompensasi, kenapa harus memberi lebih? Kalau lembur dianggap dedikasi, kenapa perlu dihitung? Di sini eksploitasi tidak datang dengan paksaan, tapi dengan pujian. Kamu bisa diandalkan. Dan seperti semua pujian kosong, ia tidak membayar tagihan. Ironisnya, pekerja patuh sering disandera secara moral. Mereka takut dicap tidak bersyukur, takut dibilang manja, takut dibandingkan dengan orang lain yang masih mau kerja apa saja. Akhirnya, mereka bertahan bukan karena sejahtera, tapi karena takut keluar dari barisan orang baik. Dalam kacamata humaniora, ini adalah tragedi kecil yang berulang. Kebaikan pribadi dipakai sebagai bahan bakar sistem, kesabaran dijadikan sumber daya, keikhlasan diolah jadi efisiensi. Dan karena semua tampak sukarela, eksploitasi kehilangan wajahnya. Yang lebih pahit, kepatuhan jarang berujung promosi struktural. Ia berujung ke ketergantungan. Sistem membutuhkan orang-orang yang stabil di bawah. Bukan semua orang naik ke atas. Jadi yang patuh dipertahankan di tempatnya. Dengan janji samar, nanti ada waktunya. Lagi-lagi, kata nanti. Bab ini bukan ajakan memberontak tanpa arah. Ini pengingat bahwa kerja keras perlu batas dan posisi tawar. Tanpa itu, etos kerja bukan jalan menuju kemajuan, tapi tiket satu arah ke stagnasi. Tempat di mana kamu terus dibutuhkan, tapi tidak pernah benar-benar dihargai. Hampir semua dari kita punya satu teman, atau minimal kenalan di media sosial,
yang kisah hidupnya sering dipakai sebagai bukti bahwa semua orang bisa sukses asal mau usaha dari nol, dari kamar sempit, lalu naik drastis, lengkap dengan caption motivasional dan fotokopi di kafe mahal. Kita like, kita simpan, lalu pelan-pelan merasa bersalah pada diri sendiri. Disinilah cerita sukses. Individual mulai berfungsi lebih dari sekadar inspirasi. Ia berubah jadi alibi sistem. Satu orang berhasil, lalu sistem berkata, "Lihat, ini bukti bahwa semuanya adil." Padahal satu contoh tidak pernah cukup untuk menjelaskan struktur. Kalau satu orang selamat dari kecelakaan, kita tidak lalu menyimpulkan jalan itu aman. Narasi sukses ini selalu rapi. Kerja keras, pantang menyerah, mindset positif. Jarang ada catatan kaki tentang keberuntungan, jaringan, waktu yang tepat, atau keluarga yang bisa jadi bantalan saat jatuh. Semua elemen struktural disederhanakan jadi drama personal. Karena cerita personal lebih laku dan jauh lebih aman masalahnya. Kisah-kisah ini bukan sekadar menginspirasi, tapi menyetel emosi publik. Harapan dijual murah agar kemarahan tidak tumbuh. Selama orang masih percaya bahwa mereka bisa jadi seperti tokoh sukses itu, mereka akan menunda kemarahan pada sistem. Mungkin belum sekarang, mungkin aku kurang sabar, dan sistem sangat menyukai kesabaran tanpa tuntutan. Secara statistik, mobilitas sosial itu langka, bukan mustahil, tapi tidak dirancang untuk massal. Kalau semua orang naik kelas, siapa yang akan mengisi lapisan bawah? Sistem membutuhkan mayoritas tetap di tempatnya agar segelintir bisa naik cepat. Tapi fakta ini tidak pernah masuk ke poster motivasi. Terlalu jujur, kurang menjual. Lucunya, kegagalan jarang diberi panggung. Tidak ada konten viral tentang orang yang kerja keras 20 tahun, tapi tetap stagnan. Padahal mereka jauh lebih representatif. Tapi cerita itu tidak inspiratif, kata algoritma. Padahal mungkin justru paling jujur. Dalam perspektif humaniora, ini soal pengelolaan harapan. Harapan bukan lagi energi pembebasan, tapi alat penenang. Ia membuat ketimpangan terasa sementara, bukan struktural. Dan selama harapan itu masih menyala, meski kecil, kemarahan kolektif bisa ditekan. Bab ini bukan anti sukses. Ini ajakan membaca sukses dengan kacamata lebih kritis. Karena ketika satu kisah diangkat berlebihan, seringkali ada ribuan kisah lain yang sengaja tidak diceritakan. Dan selama kita sibuk mengejar mimpi versi sistem, kita lupa bertanya, siapa yang diuntungkan dari mimpi ini? Kita sering diajak percaya bahwa hidup ini seperti lomba lari. Semua berdiri di garis start yang sama. Lalu siapa yang paling kencang, paling disiplin, don't failing niat, dialah pemenangnya. Masalahnya, di dunia nyata, sebagian orang start di garis depan, sebagian lagi bahkan belum pakai sepatu. Tapi anehnya, setelah lomba selesai, yang disalahkan tetap yang tertinggal. Ketimpangan ini jarang dibicarakan dengan jujur. Akses pendidikan, modal ekonomi, jaringan sosial, bahkan ruang untuk gagal, semuanya tidak dibagikan merata. Ada orang yang jatuh, tapi masih punya kasur empuk bernama keluarga. Ada yang jatuh sekali, langsung game over, tapi sistem tetap berkata, kesempatan itu sama. Tinggal mau atau tidak. Kedengarannya adil, padahal cuma terdengar rapi. Modal bukan cuma soal uang. Ia juga soal waktu, rasa aman, dan kepercayaan diri. Orang yang tidak perlu mikir besok makan apa, bisa mengambil risiko. Bisa magang tanpa dibayar. Bisa gagal berkali-kali sambil belajar. Sementara yang hidup pas-pasan, salah langkah sedikit saja bisa fatal. Jadi ketika dua orang sama-sama berusaha, beban psikologis dan risikonya tidak pernah setara. Lucunya, usaha sering disamaratakan. Semua diminta berjuang dengan standar yang sama, tanpa mempertimbangkan titik awal. Seperti menyuruh orang naik tangga dengan jumlah anak tangga berbeda, lalu bilang, yang lambat, kurang niat. Padahal mungkin tangganya lebih tinggi, lebih licin, dan tidak ada pegangan. Dalam wacana publik, ketimpangan ini sering dihapus dengan kalimat motivasi. Aku juga mulai dari nol. Nol yang mana dulu? Nol dengan tabungan darurat, atau nol dengan utang, nol dengan koneksi, atau nol sendirian. Kata nol ternyata elastis, bisa melar sesuai kelas sosial. Dari sudut pandang humaniora, ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal keadilan naratif. Cerita tentang usaha dibuat seolah universal, padahal konteksnya sangat spesifik. Ketika konteks dihilangkan, ketidakadilan tampak seperti kegagalan personal. Bab ini ingin menegaskan satu hal, sederhana tapi sering dihindari. Kesempatan tidak pernah netral. Ia dibentuk oleh sejarah, keluarga, kebijakan, dan struktur sosial. Menyamakan usaha tanpa menyamakan akses bukan keadilan, tapi ilusi yang nyaman. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling keras berusaha, melainkan
Siapa yang harus berusaha 2 kali lebih keras hanya untuk sampai di titik yang sama? Dan selama pertanyaan ini tidak dijawab jujur, lomba akan terus berjalan dengan pemenang yang itu-itu saja. Sampai di titik ini, mungkin ada rasa capek yang beda. Bukan capek fisik, tapi capek eksistensial. Capek karena menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap wajar, ternyata penuh tanda tanya. Terutama, 1. Kerja. Kita bekerja hampir sepanjang hidup, tapi jarang benar-benar bertanya, untuk apa dan untuk siapa semua ini? Dalam bayangan ideal, kerja adalah alat. Alat untuk memenuhi kebutuhan, mengekspresikan diri dan hidup dengan martabat. Tapi dalam praktiknya, kerja sering berubah jadi ujian moral tanpa akhir. Kamu harus rajin dulu baru dianggap layak hidup. Harus capek dulu baru boleh dihormati. Seolah-olah martabat itu hadiah. Bukan hak humaniora mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Manusia bukan mesin produksi. Nilai manusia tidak seharusnya ditentukan oleh jam kerja, target, atau seberapa sering ia lembur. Ketika kerja dijadikan ukuran utama nilai diri, kita kehilangan sesuatu yang penting, kemanusiaan itu sendiri. Kita mulai merasa bersalah saat istirahat, cemas saat tidak produktif, dan bangga saat kelelahan. Dunia terasa aneh, tapi semua sepakat itu normal. Disinilah mitos kerja keras menunjukkan fungsi sebenarnya. Ia bukan sekadar nasihat hidup, tapi alat ideologis. Ia mengajarkan bahwa ketidakadilan bisa diterima selama dibungkus moral, bahwa penderitaan adalah proses, bahwa yang gagal tinggal berusaha lagi. Pertanyaan tentang struktur, kebijakan, dan distribusi kekuasaan ditunda terus. Karena fokus kita dialihkan ke urusan pribadi, lalu siapa yang diuntungkan? Jelas bukan mereka yang bekerja paling keras. Yang diuntungkan adalah sistem yang bisa berjalan mulus tanpa banyak perlawanan. Yang menikmati tenaga murah, kepatuhan moral, dan harapan yang tak pernah benar-benar padam. Selama orang sibuk membuktikan dirinya pantas, sistem tidak perlu membuktikan dirinya adil. Bab ini bukan ajakan untuk berhenti bekerja atau membenci usaha. Kerja tetap penting, usaha tetap perlu. Tapi kerja seharusnya menjadi jalan menuju hidup yang bermartabat, bukan alat untuk membenarkan ketimpangan. Kerja seharusnya membuat manusia lebih hidup, bukan sekadar bertahan. Mungkin pertanyaan terakhir yang perlu kita simpan, bukan apakah aku sudah cukup keras bekerja, melainkan apakah sistem ini memungkinkan manusia hidup dengan layak tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri? Dan jika jawabannya belum, maka refleksi ini belum selesai. Karena keadilan bukan soal seberapa tabah kita bertahan, tapi seberapa berani kita mengubah aturan main. Seri pembahasan ini membongkar satu keyakinan yang selama ini terasa sakral, kerja keras. Kita diajak melihat bahwa kerja keras seringkali bukan solusi ekonomi, melainkan standar moral yang dipakai untuk menilai siapa pantas hidup layak dan siapa tidak. Dari buruh paling lelah tapi tetap miskin, budaya sibuk yang dipuja, upah murah yang dinormalisasi, sampai cerita sukses individual yang dijadikan alibi sistem, semuanya menunjukkan satu pola. Ketimpangan disamarkan sebagai nasihat hidup. Channel ini hadir bukan buat ngajarin malas, tapi buat ngajarin berpikir jernih. Di sini kita ngobrol soal kerja, hidup, dan sistem dengan sudut pandang humaniora, santai, kritis, kadang nyentil, cocok buat kamu yang capek kerja, tapi juga capek disuruh lebih bersyukur. Tenang, ini bukan seminar motivasi, ini ruang refleksi dan tidak ada yel-yel. Masalahnya bukan kita kurang kerja keras. Masalahnya adalah kerja keras dipakai untuk membenarkan sistem yang tidak adil. Pertanyaannya sekarang bukan sudah sekeras apa usahamu, tapi siapa yang diuntungkan dari kelelahanmu. Dan kalau setelah semua ini kamu masih capek, itu tanda kamu manusia, bukan mesin fotokopi KPI.